Politisi Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung terkait keputusan Presiden. Ketua KPK Abraham Samad menilai keputusan Jokowi sangat tidak tepat. Dan melalui pesan singkat, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan keputusan Presiden tidak tepat. Samad menganggap latar belakang HM Prasetyo sebagai politisi bisa berimbas dengan adanya kepentingan politik. Meskipun demikian, Prasetyo pernah menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum di Kejagung pada tahun 2006. HM Prasetyo kemudian berubah haluan menjadi politisi. Samad juga menambahkan orang yang berlatar belakang politisi biasanya memiliki konflik kepentingan. Padahal Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yang independen dan berintegritas. Belum lengkap, tapi petunjuk-petunjuknya sudah sangat. Dan pemirsa, terkait pelantikan M. Prasetyo ini kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan pengamat hukum tata negara Refli Harun. Selamat siang Pak Refli. Ya, selamat siang. Ya, Pak Refli, mungkin Anda punya tanggapan, akhirnya Jokowi sudah memilih Jaksa Agung dan ini berlatar belakang sebagai politisi. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kan saya kira banyak pengamat ya yang berpikir bahwa sebaiknya untuk jabatan-jabatan di lingkup hukum, ya, penegakan hukum, mungkin lebih baik jangan berasal dari partai politik. Sebenarnya kan itu ya harapan publik ya. Tapi kan yang terjadi adalah Jaksa Agung berasal dari partai politik, Menteri Hukum dan HAM juga berasal dari politik, dan kita tahu Kapolri kan tidak mungkin juga eksternal ya, karena Kapolri kan pasti pejabat karir. Nah ini yang menurut saya ya bahasa saya mungkin agak sedikit berlebihan, menyedihkan begitu ya, karena harapannya sebenarnya kan pilihannya kan 3 kemarin itu, orang internal saja, atau kemudian orang eksternal saja, atau orang yang internal tetapi berkarir atau berkarya di eksternal. Atau yang dalam bahasa saya sebut dengan posisi in between gitu ya. Tetapi rupanya in between-nya itu terpenuhi, cuma bukan dengan partai politik, tetapi saya berharap kan in between-nya itu jaksa karir yang berkarya di KPK atau berkarya di PPATK, sehingga dengan dia punya karya atau punya karir atau punya pekerjaan di tempat yang lain, lembaga-lembaga yang kredibel tersebut, dia bisa membangun komunikasi yang baik ya, misalnya dalam isu pemberantasan korupsi. Karena kan kita tahu problem terberat antara KPK dengan Jaksa Agung dan kepolisian adalah problem komunikasi yang tidak berjalan secara baik ya. Karena kita maklumi kan KPK sering sekali kemudian menjadikan pejabat-pejabat di kejaksaan dan kepolisian sekarang ini menjadi tersangka misalnya. Nah ini kan maunya kita dijembatani dengan orang yang memang sudah punya komunikasi yang baik dengan institusi KPK dan PPATK. Tapi ternyata bukan dari lingkungan itu yang dijadikan Jokowi, tapi malah Jokowi menjadikan orang yang notabene yang berasal dari partai politik begitu. Lalu menurut Anda kalau misalnya akhirnya Jokowi memilih dari politisi? Kalau bisa dibesarkan? Ya baik, Pak Refli, apakah suara saya cukup terdengar jelas? Ya, oke. Ya baik. Lalu menurut Anda ini alasan Jokowi akhirnya memilih Prasetyo ini kenapa kalau menurut Anda? Ya, saya katakan ya dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi ini kan orang baru ya. Dia kan elit baru di Jakarta ya, baru 2 tahun dia menjadi elit di Jakarta. Dan saya kira belum banyak juga jalinan perkawanan, pertemanan ya, jaringan-jaringan. Padahal dia membutuhkan orang yang trusted, orang yang dia percaya kan untuk posisi strategis semacam Jaksa Agung. Sehingga ketika dia tidak memiliki nama yang firm seperti itu, ya tentu dia tergantung pada masukan-masukan kan. Dari kanan, dari kiri, istilah saya dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah kan begitu. Dan siapa yang kuat mempengaruhi dan memberikan masukan kepada Jokowi, maka kemudian ya sosok itulah yang kemudian mungkin akan dipilih Jokowi ya. Dan kita tahu bahwa Nasdem dan Surya Paloh-nya termasuk sosok yang kuat sebagai pendukung Jokowi dalam Pilpres kemarin kan. Selain sosok Megawati sendiri dan kemudian barangkali juga
beberapa sosok lainnya, tapi dua ini kan tidak bisa dinihilkan begitu saja kan. Apakah ini berarti ini ada tekanan politik dari Partai Nasdem gitu Pak Refli? Saya kira kalau tekanan politik secara formal kan tidak, tetapi ini kan racing ya, seperti racing kekuasaan. Tentu semua partai, semua kekuatan politik kan ingin mendapatkan porsi paling besar ya untuk kekuasaan. Dan saya kira untuk racing ini dimenangkan oleh Nasdem dan Surya Palohnya, karena kebetulan memiliki stok orang kan begitu. Kan dia kan tidak sedang bersaing dengan partai-partai pendukung lainnya seperti dengan PDIP misalnya atau dengan PKB yang mungkin mereka tidak punya orang untuk jabatan ini kan. Sesungguhnya kan HM Prasetyo ini kan dia bersaing dengan orang-orang yang non partai politik yang banyak digadang-gadang oleh civil society ya. Sosok seperti Muhammad Yusuf dari PPATK atau mungkin bekas atau mantan atau sedang komisioner KPK dan kemudian internal kejaksaan sendiri. Tetapi kemudian ternyata racing ini dimenangkan oleh sosok Prasetyo gitu. Baik, Pak Refli, kalau menurut Anda dari tinjauan dari sisi hukumnya, apakah penunjukan Jokowi terhadap M. Prasetyo ini yang berlatar belakang sebagai politisi, ini bertentangan dengan undang-undang? Kalau kita bicara undang-undang nggak ada ya. Undang-undang Kejaksaan Agung 16/2004 itu memang membolehkan sosok bukan pegawai negeri sipil ya untuk menjadi jaksa agung. Nah ini yang membedakan tentu dengan Kapolri, karena Kapolri kan harus betul-betul dari polisi karir tentunya. Tidak mungkin Kapolri berasal dari non-karir. Tapi untuk jaksa agung bisa dari mana saja ingredientnya. Yang penting dia sarjana hukum kan begitu syaratnya. Jadi S1-nya sarjana hukum. Syarat lainnya tidak ada ya, syarat umum bertakwa kepada Tuhan, setia kepada Pancasila dan lain sebagainya, itu syarat umum saja. Tetapi syarat khusus bahwa dia harus berkarir di lingkungan kejaksaan dan lain sebagainya itu tidak ada. Ya. Baik. Kecuali untuk jaksa agung muda memang orang internal kejaksaan. Gitu. Baik, Pak Refli, kalau kita cermati mengenai latar belakang dari M. Prasetyo ini, pada tahun 2005 hingga 2006 ia juga pernah menjabat sebagai Jampidum. Kalau menurut Anda ini kan bukankah menjadi sebuah keuntungan sebetulnya atau bagaimana menurut Anda? Iya, itulah yang saya bilang tadi, keuntungan sosok in between ya. Dia memiliki komunikasi internal yang mungkin juga lumayan ya. Dia tahu seluk-beluk internal. Kan tadi saya bilang eksternalitasnya itu lebih pada lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya. Ya, dengan PPATK, dengan KPK terutama untuk mencairkan kebukuan komunikasi ya antar institusi, baik itu antara KPK dengan kejaksaan maupun KPK dengan misalnya kepolisian ya, artinya mereka duduk tripartit misalnya. Tetapi kan eksternalitas Prasetyo ini bukan pada lembaga-lembaga itu, eksternalitasnya itu kepada kekuasaan partai politik. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan kan. Kita mungkin tidak bisa mengatakan pasti buruk ya, bisa saja baik. Tetapi kan orang sukar untuk independen, untuk objektif terhadap organisasinya, strukturnya, jaringannya, pertemanan dan lain sebagainya begitu. Oke, ya baik Pak Refli, lalu bukan untuk kedepannya ini akan seperti apa supaya kita bisa mengamati dan juga mengawal kiprah dari Prasetyo ini sebagai jaksa agung ini bisa berintegritas dan juga independen seperti yang dicita-citakan? Ya kita akhirnya kan baik media, pengamat itu ya kembali pada fungsi tradisionalnya masing-masing. Ikut mengawal, memberikan masukan, ya, menegur dan lain sebagainya. Terutama kan kalau kemudian kita lihat bahwa Kejaksaan Agung hampir tidak terlihat reformasi di internal Kejaksaan Agung ya. Selama era reformasi ini, ketika dicoba misalnya Jaksa Agung dari hak eksternal, ternyata belum berhasil juga kan begitu, bahkan gagal. Nah, karena itu kemudian ya kita dorong dengan agenda yang jelas, agenda yang clear gitu loh. Ya, termasuk juga misalnya satu agenda bagaimana dia memiliki kerjasama yang baik dengan KPK. Nanti akan kita uji bagaimana kemudian dia independen terhadap kasus-kasus yang mungkin melibatkan partai, melibatkan teman atau melibatkan jaringan misalnya. Nanti kita juga uji. Jadi menurut saya pengawasan masyarakat ya
proses yang transparan ini harus tetap dipelihara agar kemudian walaupun kemudian Jaksa Agung ini memiliki kepentingan yang banyak misalnya terhadap partai, jaringan, pertemanan dan lain sebagainya, tetapi karena kekuatan media, civil society ya, kemudian pengawasan masyarakat secara umum membuat kemudian dia akan lebih bisa objektif dan kemudian lebih bisa menghindari subjektivitas tingkat tinggi yang barangkali membuat pesimis kita di tahap awal ini begitu. Oke, baik Pak Refli Harun, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita tunggu bersama bagaimana kiprah dari Jaksa Agung baru ini. Ya, terima kasih. Ya.